Baiklah, di video ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang paket FMT. Nah, jadi kita akan belajar tentang printf dan juga sprintf. Oke, di sini saya buat satu file main.go, paket main. Nah, di bawah sini saya buat satu fungsi main entry point kita. Oke, jadi yang pertama saya akan mencontohkan untuk mendapatkan suatu tipe data dari variabel. Jadi ini saya buat mendapatkan tipe data. Nah, untuk cara mendapatkan tipe data dari sebuah variabel, kita bisa menggunakan fmt printf. Di sini saya buat tipe data sama dengan, nah untuk mengambil tipe data dari sebuah variabel, kita bisa menggunakan %t seperti ini. Di sini saya tambahkan new line /n. Nah, di sini saya mau mengambil tipe data dari angka 10 misal. Ini kalau saya jalankan go run main.go, maka saya akan mendapatkan tipe data sama dengan integer. Karena tipe data dari 10 adalah integer. Jika seandainya saya tambahkan kutip seperti ini, maka ketika saya jalankan, saya akan mendapatkan tipe data sama dengan string. Karena sekarang 10 bentuknya adalah string. Nah, di sini saya tes buat satu variabel, var number, tipe datanya integer, dan value-nya 10. Maka di sini saya masukkan nama variabelnya. Di sini saya jalankan ulang, go run main.go. Nah, di sini saya mendapatkan tipe data integer. Di sini saya coba ganti jadi float, misal float 32. Ini untuk value-nya. Saya jalankan ulang, go run main.go. Oke, di sini kita mendapatkan tipe data float 32. Oke, seperti itu untuk mendapatkan tipe data. Nah, untuk menampilkan atau print value-nya, dengan printf kita bisa memakai cara seperti ini. Di printf value sama dengan kita bisa menggunakan %v. Di sini saya new line /n. Nah, di sini saya mau ngeprint isi dari variabel number. Jadi saya jalankan go run main.go. Oke, di sini kita dapatkan value sama dengan 10. Nah, untuk dua statement ini kita bisa sambung di satu baris. Misalnya seperti ini, fmt printf tipe data %t seperti ini, dan value titik 2 %v. Di sini saya /n lagi. Nah, kemudian kita di sini tambahkan parameter pertama, number. Ini akan dibaca ke bagian sini. Jadi di %t akan terreplace dengan tipe data dari variabel number. Dan yang kedua, untuk value-nya. Jadi %v ini akan digantikan dengan value dari variabel number. Oke, saya jalankan go run main.go. Oke, di sini kita mendapatkan tipe datanya float 32 dan value sama dengan 10. Nah, seandainya kita tidak ingin ngeprint dan ingin menampung ini ke variabel, maka kita bisa menggunakan sprintf. Di sini saya contohkan. Ini saya kasih komentar dulu semua. Seperti ini. Kemudian di bawah sini saya buat satu variabel myString. Seperti ini, myString, tipenya string. Kemudian fmt sprintf. Seperti ini. Untuk ini saya kopikan semua. Dan saya pastekan di sini. Oke, sekarang kalau seandainya saya print myString, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Seperti ini, tipe data float 32 dan value 10. Ini kita gunakan jika seandainya kita langsung menampilkan hasilnya di konsol. Sedangkan sprintf kita gunakan untuk menampung yang ini ke sebuah variabel. Seperti itu. Oke, ini sekarang saya komen. Nah, selanjutnya ini juga saya komen. Selanjutnya kita akan coba menampilkan true atau false dari suatu kondisi. Jadi di sini menampilkan true atau false seperti ini ya. Jadi fmt printf true atau false seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan %t kecil seperti ini. Ini saya new line lagi /n. Misal 1 lebih besar daripada 2, maka ini seharusnya false. Jadi saya jalankan go run main.go. Oke, ini kita mendapatkan hasil false
karena 1 tidak lebih besar dari 2. Sekarang jika saya ganti jadi 1 lebih kecil dari 2, maka persen T ini akan diganti menjadi true. Saya jalankan ulang. Oke, kita mendapatkan true. Seperti itu untuk mendapatkan nilai true atau false menggunakan printf. Nah, selanjutnya saya juga akan ngasih contoh untuk mendapatkan binary atau nilai binary dari sebuah angka. Jadi di sini saya buat menampilkan binary dari sebuah angka. Nah, untuk binary sendiri dia masuk ke base 2. Jadi di sini saya tes fmt printf. Kemudian di sini saya buat binary sama dengan kita bisa menggunakan %b seperti ini untuk mendapatkan binary dari sebuah angka. Misal saya ingin mendapatkan binary dari angka 10. Oke, saya jalankan go run main.go. Oke, ini untuk binary dari sebuah angka 10 adalah 1010. Ini saya ganti /n ya. Saya ulang kembali go run main.go. Oke, untuk binary dari angka 10 adalah 10 atau 1010. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba menampilkan oktal dari sebuah angka. Menampilkan oktal, nilai oktal dari sebuah angka. Nah, oktal adalah base 4 seperti ini. Jadi di sini kita bisa menggunakan %u. Jadi fmt printf seperti ini, oktal sama dengan %u. Ini saya enter new line seperti ini, kemudian ini juga angka 10. Ini saya komen, kemudian saya jalankan go run main.go. Oke, jadi oktal dari angka 10 adalah 12. Seperti itu. Nah, selanjutnya menampilkan nilai desimal dari bilangan itu sendiri. Jadi menampilkan desimal dari sebuah angka. Nah, untuk nilai desimal sendiri ini base-nya 10. Ini yang sering kita pakai. Jadi caranya fmt printf desimal sama dengan kita bisa menggunakan %d seperti ini. Kemudian nilai desimal dari angka 10 ya 10 gitu kan. Jadi saya jalankan go run main.go. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan coba menampilkan heksadesimal seperti itu. Jadi menampilkan heksadesimal atau base 16 dari sebuah angka. Jadi kita bisa menggunakan %x untuk menampilkan heksadesimal. Jadi fmt printf hexa misal, jadi kita menggunakan simbol %t /n. Nah, /n tujuannya untuk new line. Tadi kalau teman-teman lihat, kalau saya lupa mengetik /n, maka di ujungnya akan ada tanda persen. Seperti itu. Jadi saya mau mendapatkan heksadesimal dari angka 10. Oke. Ini ada warning ya, karena ini seharusnya %x bukan %t. Jadi saya ganti seperti ini. Ini saya jalankan go run main.go. Oke, nilai heksadesimal dari angka 100 adalah 64 seperti ini. Atau kalau dari 10, maka heksadesimalnya adalah A. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menampilkan sebuah angka yang memiliki banyak nilai presisinya, kita tampilkan dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi di sini saya buat komentar notasi ilmiah. Jadi caranya kita bisa menggunakan %e. Ini saya contohkan fmt printf hasil misal %e seperti ini. Ini /n, saya enter lagi new line. Nah, di sini saya buat angka random seperti ini. Kemudian saya jalankan go run main.go. Maka kita akan mendapatkan nilai scientific seperti ini atau notasi ilmiah. Jadi ada 2,267146i plus 00 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya juga saya akan contohkan menampilkan angka desimal tetapi tidak full, jadi dibulatkan. Contohnya seperti ini, menampilkan angka desimal dan dibulatkan. Jadi di sini saya tes fmt printf hasil sama dengan kita bisa menggunakan %f seperti ini, kemudian /n.
Ini saya tes dengan angka yang sama. Oke, kemudian saya jalankan go run main.go. Oke, di sini bisa kita lihat kita cuman mendapatkan angka sampai 146. Jadi 145. Nah, 6 ini dibulatkan menjadi 6. Nah, kalau kita ingin mendapatkan angka secara keseluruhannya, kita bisa menggunakan persen %G. Jadi, ini menampilkan angka desimal secara menyeluruh. Oke, di sini kita gunakan fmt printf. Hasil kita gunakan persen %G seperti ini. Ini saya pastekan angka yang sama. Oke, sekarang saya coba jalankan go run main.go. Oke, kita mendapatkan semua angka sesuai yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bermain dengan string. Ini kita bermain dengan angka, di bawahnya saya akan bermain dengan string. Jadi untuk menampilkan string default, maka caranya ini saya buat menampilkan string default. Misal fmt printf. Kita untuk menampilkan string bisa menggunakan persen %s. S ya, bukan F, namun S. Jadi bahasa misal persen %s /n go misal. Oke, saya jalankan go run main.go. Nah, di sini kita mendapatkan hasil bahasa .2 go. Seperti itu. Nah, kalau seandainya kita pengen go ini di dalam tanda kutip, maka kita bisa menggunakan persen %key. Jadi ini saya copy, menampilkan string di dalam tanda kutip 2 ya, kutip ganda. Oke, di sini kita ganti menjadi key seperti ini. Saya jalankan ulang go run main.go. Oke, di sini kita mendapatkan go dalam bentuk tanda kutip. Jadi ada tanda kutipnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba tentang width dan presisi. Seperti ini. Oke, ini width dan presisi. Jadi yang pertama kita akan mencoba persen %f. Ini ya. Ini saya tes fmt printf. Misal seperti ini. Di sini ada angka 100 misal. Terus presisinya ada 2 ini kan. Ini kalau saya jalankan go run main.go, maka kita akan mendapatkan presisinya ada 6. Karena ini adalah defaultnya persen %f. Jadi walaupun di sini kita misal presisinya cuma 1, saya jalankan lagi, kita juga akan mendapatkan 6 buah 0 di sisi kanannya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menambah panjang ke kiri. Misal seperti ini, panjang ke kiri, fmt printf. Oke, bahasa di sini saya mau ada 12 spasi di sisi kirinya. Jadi nanti kalau outputnya kira-kira seperti ini, bahasa .2, kemudian ada 12 spasi di sisi kirinya. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Persen, kemudian 12, seperti ini, S, keren misal. Ini akan diganti dengan go. Jadi di sini saya tambahkan go. Oke, ini kalau saya jalankan go run main.go, kita akan mendapatkan space di bagian kirinya. Oke, ini saya tambahkan /n untuk enter supaya hilang tanda persen. Go run main.go, ini saya ulang lagi. Oke, seperti ini ya. Kita akan mendapatkan space sebanyak 12 space di sisi kirinya. Seperti itu. Nah, ini tidak mesti S, ya kan? Ini S karena saya menggunakan di sini string. Seandainya di sini 10, maka saya menggunakan D seperti ini. Ini saya ulang go run main.go. Seperti ini. Bahasa, kemudian di sini ada space kosong 10. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba panjangnya ke kanan. Ini saya copy. Ini saya kasih komentar. Ini panjang ke kiri, sekarang kita coba panjang ke kanan. Jadi ada space ke kanannya. Nah, untuk ke sisi kanan, kita tinggal tambahkan tanda strip di sini.
maka untuk space ini akan ada di sebelah kanan ini. Ini saya jalankan, go run main.go. Nah, jadi yang pertama, yang panjang ke kiri, dia ada space di sebelah kirinya, seperti ini. Nah, sedangkan kalau panjangnya ke kanan, kita tambahkan tanda strip ini, maka akan ada space di sebelah kanannya, seperti itu. Oke, nah untuk D ini disesuaikan dengan value-nya. Kalau value-nya string, maka kita gunakan S, seperti yang saya jelaskan di atas. Di bagian sini ya, ini kita nge-print string, kita pakai %s. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya coba mengganti jumlah presisinya. Misal ini panjangnya default, dan kemudian presisinya, presisi sebelah kanannya saya mau 20, seperti itu. Presisi 2. Jadi caranya fmt printf, misal angka, kemudian di sini kita gunakan persen seperti ini, kemudian kita titik 2, ini 2 adalah presisi yang akan ditampilkan. Kemudian di sini saya terima dalam bentuk float. Ya kan? Jadi misal saya punya angka 10, 12, 12. Ini saya komen. Nah, nanti yang akan ditampilkan adalah 10.12. Ini saya coba jalankan, go run main.go. Oke, seperti ini. Jadi yang kita dapat 10.12. Saya jalankan ulang, go run main.go. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau seandainya kita mau 3, maka di sini kita ganti menjadi 3. Ini saya jalankan ulang, go run main.go. Oke, di sini kita mendapatkan 3 presisi di sebelah kanannya. Oke. Misalkan kita mau nambah space di sisi kiri, di sisi ini, di sisi kiri, dan kemudian kita mau ambil 2 presisi, seperti itu. Jadi saya contohkan panjang space sebelah kiri, misal 10, dan kita mau ngambil presisinya 2 misal. Jadi caranya fmt printf, ini masih sama kayak tadi, kita tambahkan misal angka seperti ini, angka, kemudian persen, dan kita mau yang sebelah kiri ada space kosong sebanyak 9 space, seperti itu. Dan kemudian kita mengambil presisinya 2, seperti itu ya. Jadi untuk value-nya adalah float, jadi kita gunakan F. Misalnya seperti ini saya buat keren, misal untuk angkanya 10, misal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika saya print, maka kita akan mendapatkan space di sisi kanan sebanyak 9 space. Dan juga di sisi kanan kita akan mendapatkan presisinya sebanyak 2 presisi, tergantung yang di sini. Oke, saya jalankan, go run main.go. Oke, kita mendapatkan space di sisi kiri sebanyak 9 space. Dan di sisi kanan kita mendapatkan 2 presisi. Kalau saya mau 3 misal, saya tinggal ganti seperti ini. Di go run main.go. Oke, kita mendapatkan presisinya 3 biji. Oke, seperti itu. Nah, jika kita mau sebelah kirinya 10 dan sebelah kanannya kita nggak mau mengambil presisi, maka caranya ini misal panjang space sebelah kiri 10 dan presisi 0 misal, kita tidak mau mengambil angka desimalnya, maka caranya fmt printf angka, misal angka. Nah, kita gunakan persen 9, kita maunya ada 9 space di sisi kiri, dan kemudian kita titik seperti ini, dan langsung F. F ini tergantung value-nya ya, kalau string maka buat S. Ini saya nerima float, jadi keren seperti ini, /n. Di sini saya masukkan angka 10, 1, 2, 3, 4 misal. Nah, ini kita akan mendapatkan output kurang lebih seperti ini, namun kita tidak mempunyai presisi yang 1, 2, 3. Ini saya tes jalankan, go run main.go. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman pengennya di sisi kanan, tinggal tambahkan strip seperti ini. Saya jalankan, go run main.go. Maka kita akan mendapatkan space-nya di sebelah kanan. Oke, yang terakhir padding. Jadi misal kita punya sistem yang menggenerate nomor urut, misal ada nomor urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
Nah, di sini kita maunya nomor urut selalu diawali dengan 30 misal. Jadi 1, 2, 3, 1 gitu kan. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 seperti ini dan seterusnya sampai misal 1, 2, 10 seperti ini, ya kan? Nah, untuk cara menambahkan 0 sebelum nomor urut ini kita bisa menggunakan padding. Jadi caranya di sini saya contohkan fmt printf seperti ini. Misal di sini saya buat nomor urut sama dengan, kemudian kita bisa gunakan persen 0 seperti ini. Ini akan di padding sebelum angka yang kita masukkan. Misal saya mau nolnya sebanyak 4 biji. Oke, ini nomor urutnya 1 misal. Nah, ketika saya print, ini saya tambahkan enter /n, go run main.go seperti ini. Maka saya akan mendapatkan 3 nomor urut sebelum angka 1. Jadi kalau di sini 5, jadi 5 ini dihitung antara 0 sebelum angka nomor urut dan juga termasuk nomor urut itu sendiri. Jadi kalau 5 berarti 0-nya ada 4. Ini saya tes go run main.go. Oke, ini belum saya simpan, saya jalankan ulang, go run main.go. Oke, di sini ada 40. Nah, kalau saya ganti menjadi 100, maka 0-nya, ini kita lihat, go run main.go, 0-nya tidak akan bertambah. Jadi yang 100 ini akan bergeser ke kiri dan menghilangkan 0. Seperti itu. Ini kalau nomor urutnya nomor urut 10.000 misal, ini sampai 1000 seperti ini. Ini saya jalankan, go run main.go. Oke, 10.000, go run main.go, maka 0 di sebelum angka nomor urut akan hilang semua karena sudah mencapai 5 karakter panjangnya, seperti itu. Ini terserah, bebas kita mau ganti jadi 10 misal, go run main.go seperti ini. Nah, untuk padding ini juga bisa kita gunakan untuk membuat misal kode barang otomatis seperti itu. Kita misal di tabel database tidak menggunakan auto increment, namun kita membuat kode versi kita sendiri, sehingga kita membutuhkan yang namanya padding untuk menambahkan 0 sebelum angka urutnya. Nah, ini bisa kita tampung ke dalam sebuah variabel menggunakan sprintf seperti ini. Oke, misal saya buat satu variabel var nomor urut string sama dengan seperti ini. Ini saya hapus. Nah, nanti nomor urutnya terserah mau kita apakan. Apakah mau diinsert ke database atau sekedar di konsol. Jadi ini saya tes print ke konsol fmt println nomor urut. Ini saya jalankan go run main.go. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini videonya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koma oke syntax.